Shalom. Shalom. Saya ucapkan selamat sore, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pergunakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kita datang kepada Tuhan di dalam ibadah di sore hari ini, dalam ibadah doa. Saya undang semua untuk bangkit berdiri, kita akan naikkan doa kita kepada Dia. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena kasih kemurahan-Mu. Engkau sudah memberikan segenap berkat-berkat-Mu atas hidup kami. Engkau sudah menyertai kami. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu di dalam ibadah. Biar kuasa-Mu yang menolong hidup kami semua di sore hari ini. Sidang jemaat-Mu Tuhan, yang mau datang kepadamu di dalam ibadah doa. Biar kuasa pertolongan-Mu Engkau nyatakan kepada kami semua. Kalau masih ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan kepada Engkau, kuasa-kuasa yang mengganggu jalannya ibadah kami, biar kami memanggil nama-Mu yang berkuasa untuk kepatahkan segala kuasa-kuasa itu dan Kau usirkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kuasa darah-Mu, darah Yesus yang berkuasa atas hidup kami, dan urapan Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami semua, baik kami yang di gereja maupun yang di rumah Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi kami semua. Setiap para pelayan-Mu Tuhan yang sudah mempersiapkan diri, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biar Engkau taruhkan urapan-Mu atas kami semua Tuhan. Dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu, kami boleh menaikkan segala persembahan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami naikkan doa kami dengan penucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita pergunakan waktu kesempatan yang baik saat ini untuk kita persembahkan kepada Dia. Saat ini, saat indahku memuji Tuhan dan menyembah. Haleluya. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari sidang jemaat, kita pergunakan saat ini, saat yang indah. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat
rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Oh, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuliakan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami meninggikan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, yang kami rasakan hadirat-Mu Yesus, yang kami rasakan urapan-Mu kami berikan. Haleluya, syukur, terima kasih, syukur, terima kasih kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Allahku. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan, hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap pribadi kami. Inilah Tuhan yang kami rindukan, inilah yang kami inginkan Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu ya Yesus. Ku rindu lawatan-Mu. Oh, terima kasih.
hadirat Tuhan, merindukan jamahan dan kuasa Roh. Aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Oh Tuhan, Tuhan, aku penuhi kami. penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Mari bersama katakan, Tuhan, aku rindu. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Katakan, Tuhan, aku siap. Tuhan, aku rindu. Haleluya. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Allahku, Engkau yang dimuliakan dan ditinggikan. Kami merindukan untuk hidup kami, Tuhan, mengalami lawatan-Mu, mengalami urapan-Mu, merasakan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kesempatan di sore hari ini. Biar Engkau tetap mengurapi kami, Engkau tetap memimpin kami. Kami akan menaikkan segala doa-doa kami kepada Engkau Tuhan. Kami akan menaikkan segala sembah, syukur kami hanya kepada Engkau Tuhan. Biar pada sore hari ini sebelum kami menaikkan doa kami mau mendengar firman-Mu. Biar Kau sendiri yang berkata, Kau sendiri yang berbicara untuk kami semua Tuhan. Biar hamba-Mu yang kecil ini boleh Kau percaya untuk menyampaikan. Sekali lagi, biar kuasa urapan Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu, mengurapi yang mendengar dan semua sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Kembali saya ucapkan selamat sore, shalom, puji nama Tuhan. Di kesempatan sore hari ini kita akan membaca akan firman Tuhan. Sebelum lebih jauh lagi, kita menaikkan segala doa-doa kita kepada Dia. Mari kita membaca di Injil Matius pasal yang ke-11. Injil Matius pasal yang ke-11. Ini merupakan ayat yang sudah sering kita dengar. Mungkin dari kecil kita sudah mendengar ayat ini. Dan ayat ini merupakan suatu kesukaan buat kita semua. Ya. Injil Matius pasal yang ke-11, saya akan membaca di ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ini ajakan undangan daripada Tuhan untuk kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Memberi, Tuhan mau memberi kelegaan kepada kita semua. Yang menjadi persoalan dalam hidup kita, dengan undangan Tuhan yang disampaikan sendiri, bagaimana respon kita, bagaimana tanggapan kita tentang undangan Tuhan ini. Marilah kepadaku, kata Tuhan. Dengan undangan yang Tuhan sampaikan kepada kita, respon atau sikap bagaimana? Apakah kita mau menerima undangan atau menolak? Hanya dua pilihan, menerima dan menolak. Saya tidak berbicara tentang yang menolak, yang menerima. Kita menerima undangan Tuhan. Kita mau dengan undangan Tuhan ini. Dengan syarat kita juga harus percaya. Bagaimana mungkin dengan undangan yang Tuhan sampaikan kepada kita, dengan kita tidak percaya. Kita tidak mempercayai tapi kita datang. Itu hal yang tidak mungkin. Atau
undangan Tuhan ini tidak berarti apa-apa kalau kita tidak mau percaya kepada Tuhan atau mempercayai Tuhan. Sesuatu yang sangat-sangat membuat kita ini menjadi tenang karena undangan Tuhan ini memberikan kelegaan dalam hidup kita. Tapi syaratnya harus percaya. Percaya yang bagaimana? Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong hidup kita. Percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kepada hidup kita. Percaya kepada Tuhan bahwa Dia sanggup untuk memberikan segalanya dalam hidup kita. Ini baru berarti undangan Tuhan untuk hidup kita. Kita harus percaya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mengapa hal ini disampaikan kepada Tuhan? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ini disampaikan oleh Tuhan. Kalau kita membaca ayat yang sebelumnya atau perikop yang sebelumnya, saya membaca ayat yang ke-20. Injil Matius 11 ayat yang ke-20. Saya baca sampai yang ke-24. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mukjizat-mukjizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari ini, saya ulang, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota ini tentunya masih berdiri sampai saat ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, memang beberapa saat pada waktu itu banyak hal terjadi, banyak perkara yang dilakukan Tuhan Yesus. Dengan banyak mukjizat terjadi. Banyak hal yang luar biasa terjadi. Tapi kota-kota yang disebut tadi, Tuhan Yesus mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Bahkan dibandingkan dengan Sodom. Jika mukjizat-mukjizat ini terjadi, yang seperti sekarang terjadi pada waktu itu, Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Artinya Bapak Ibu sekalian, meskipun banyak perkara yang dinyatakan Tuhan Yesus, masih ada orang yang menolak, masih ada orang yang tidak mau, masih ada orang yang tidak mengindahkan, masih banyak bahkan orang-orang yang menolak pribadi Yesus di dalam hidupnya, menolak Tuhan Yesus untuk berkarya dalam hidupnya. Yang menolak ini dikecam oleh Tuhan Yesus dibandingkan dengan Sodom.
Sodom kalau kita melihat dosanya luar biasa. Tapi dibandingkan kalau hal itu terjadi, mujizat-mujizat itu terjadi pada waktu itu, Sodom lebih ringan daripada kamu. Begitu ya gampangnya. Dari perkara seperti ini, Tuhan Yesus merasa prihatin. Maka dari itu, pada ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Masih Tuhan berikan kesempatan untuk hidup kita. Masih diberikan kesempatan buat siapa yang mau mendengar dan mau datang dengan undangan Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Oh, aku tidak merasa aku letih. Aku merasa tidak lesu. Aku merasa tidak sesak. Aku merasa enjoy. Aku merasa nyaman. Aku merasa baik-baik saja. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan buat kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Dengan kondisi yang seperti ini, Tuhan lebih tahu, Tuhan lebih mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Aku tidak perlu Tuhan, karena aku baik-baik saja, aku nyaman-nyaman saja. Tapi Tuhan lebih tahu, Tuhan lebih mengerti. Mari, undangan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada kita, dengan kondisi kita yang letih lesu, yang lemas mungkin ya, letih lesu, lemas, capek. Capek dari apa? Dari apa yang sudah aktivitas kita yang sudah kita lakukan di dunia ini. Kita melakukan segala perkara di dunia ini, merasa capek, merasa lemas, letih lesu. Bahkan kalau letih lesu itu tidak berdaya ya. Bisa juga letih lesu ini karena kurang makan. Orang yang kurang makan juga letih lesu juga. Lemes. Ya. Tidak ada kekuatan. Makanan apa yang harusnya kita makan supaya kita tidak letih dan lesu dalam hidup kita? Kita membaca di Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang keempat, kita membaca ayat yang ke-34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saya ulang, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Supaya kehidupan kita tidak letih lesu, supaya kehidupan kita tidak menjadi lemas, kita harus melakukan kehendak Tuhan. Makananku ialah melakukan kehendak Dia. Di dalam setiap firman yang sudah kita dengar, setiap firman yang sudah kita terima, setiap firman yang sudah kita baca, harus kita lakukan. Harus kita kerjakan seperti kata Tuhan Yesus. Makananku ialah melakukan kehendak Dia. Sesuatu yang sia-sia kalau kita sudah mendengar, kita sudah menerima firman Tuhan, kita sudah begitu banyak mendengar akan firman-Nya, tapi tidak melakukannya. Seperti Tuhan Yesus sudah katakan, makananku ialah melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak-Nya.
Kalau pada sore hari ini ada di antara kita yang sudah banyak mendengar, atau bahkan ada yang baru mendengar, apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita terima, mari kita kerjakan, kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya kehidupan kita tidak menjadi letih dan lesu. Kita membaca juga di Injil Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7. Coba dibaca ayat yang ke-24. Seperti apa orang yang melakukan firman Tuhan? Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Seperti orang yang bijaksana. Ini orang yang melakukan firman Tuhan. Ya. Mendengar dan melakukannya adalah orang yang bijaksana. Jadi tadi alasan Tuhan mengundang hidup kita karena Tuhan lebih tahu kondisi kita. Kondisi kita letih dan lesu. Kemudian ayat yang selanjutnya tadi, letih, lesu, dan berbeban berat. Berbeban berat ini sama dengan tidak kuat. Tidak berdaya, lemah, ya, tidak ada kekuatan sama sekali, tidak ada kekuatan dalam hidup kita. Berbeban berat, apa yang sudah kita rasakan, merasa berat. Ini jawabannya, datang kepada Tuhan. Orang yang berbeban berat ini tidak kuat untuk menanggung. Tidak berdaya untuk menanggung. Yang menjadi kekuatan kita, supaya kita tidak berbeban berat, suratan 2 Korintus, kita membaca di suratan 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-7. Saya membaca ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Bukan dari diri kami. Saya ulang, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi kekuatan apa? Harta ini kalau kita bicara harta rohani dalam bejana tanah liat. Firman Tuhan yang sudah mengisi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang sudah mengisi dalam bejana hidup kita. Itulah yang menjadi kekuatan kita supaya hidup kita tidak menjadi kehidupan yang berbeban berat. Ya. Apa yang menjadi beban berat kita? Apa yang menyebabkan kehidupan kita menjadi berat? Mempunyai beban yang berat itu apa? Kita membaca di kitab Ratapan ya, kitab Ratapan pasal yang pertama. Ratapan pasal yang pertama
Sebentar. Kok salah ya? Ya, ini salah, ini saya menulisnya ini. Bahwa yang menjadi beban berat kita ialah pelanggaran. Kuk yang berat itu adalah pelanggaran kita. Maaf, saya belum bisa menemukan ayat ini. Yang menjadikan hidup kita menjadi berat adalah pelanggaran kita. Adalah kuk yang berat dalam kehidupan kita. Menjadikan kehidupan kita tidak berdaya. Dan pada saat ini undangan Tuhan kepada kita semua. Marilah datang kepadaku. Kita membaca lagi di Matius pasal yang ke-11 tadi. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu sekalian, karena letih lesu kita, karena beban berat kita, Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan melepaskan diri kita dari kesesakan. Tuhan akan memberikan kelegaan daripada himpitan. Tuhan akan memberikan kelegaan daripada tekanan-tekanan hidup kita. Mari bersama kita datang, kita sambut undangan Tuhan yang diberikan kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Kita membaca di dalam Mazmur pasal yang keempat. Mazmur pasal yang keempat, ayat yang kedua. Mazmur pasal 4 ayat yang kedua. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Ini yang mau datang kepada Tuhan, yang mau menyambut daripada undangan Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberikan kelegaan kepadaku. Ayat yang terakhir kita membaca di dalam Mazmur 118, ayat yang kelima. Mazmur 118 ayat yang kelima. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Pada sore hari ini, mari kita datang kepada Dia. Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Daripada kesesakan yang kita rasakan, daripada lemah, letih, lesu kita, daripada beban berat kita, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita dengan menjawab setiap doa kita kepada Dia. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Puji nama Tuhan. Pada sore hari ini, Tuhan akan memberikan kelepasan, kelegaan atas hidup kita. Buat semua yang letih lesu dan berbeban berat, kita datang kepada Tuhan. Apa yang sudah kita alami di dalam dunia ini, dengan berbagai macam masalah yang terjadi, dengan segala sesuatu yang sempat menghimpit kita, yang membuat hidup kita menjadi sesak, Tuhan akan memberi kelegaan. Mari kita persiapkan hati, kita persiapkan hidup kita.
untuk kita melakukan firman Tuhan, untuk kita mengerjakan firman Tuhan. Sebab firman-Nya itu yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Harta rohani yang kita simpan dalam bejana hidup kita, mari kita akan lakukan. Pelayan kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Kita datang kepada Tuhan secara pribadi. Kita datang kepada Dia. Kita datang dengan segala keberadaan kita, dengan segala letih, lesu, dan beban berat kita kepada Dia. Oleh karena kasih-Nya yang besar, Dia berkorban. Dia curahkan darah-Nya untuk tebus kita. Dan sekarang kita diberikan jalan keluar dari setiap kesesakan kita. Tuhan akan memberikan kelegaan dalam hidup kita dengan menjawab setiap seru doa kita. Jangan ada yang melepaskan kesempatan yang Tuhan berikan kepada hidup kita. Jangan ada yang melewatkan undangan Tuhan kepada hidup kita. Kita sambut undangan Tuhan. Kita sambut undangan Tuhan untuk kita datang kepada Dia. Sebab tangan-Nya sanggup melepaskan kita dari musuh. Dengan perisai-Nya Dia melindungi kita, memelihara hidup kita. Haleluya, haleluya. Mari kita nyatakan segala yang menjadi kelemahan, kekurangan, beban berat kita kepada Dia. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru pada Yesus. Ku berteriak mohon pertolongan, terdengarlah suaraku di bait. Betapa besar kasih setiamu Tuhan. Betapa besar kasih setiamu. Amin. Haleluya. Demi manusia kau berkorban. Kau disalibkan, cucurkan darahmu untuk tebus semua dosa manusia. Ketika aku berbeban berat, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Yesus. aku berseru pada Yesus. Aku berteriak mohon pertolongan-Mu Tuhan. Berteriak mohon pertolongan, terdengarlah suaraku di bait. Katakan besar kasih setia-Nya. Betapa besar kasih setiamu. Demi manusia kau berkorban. Kau disalibkan, cucurkan darahmu untuk tebus semua dosa manusia. Ku dijangkaunya dari tempat tinggi, ku dijangkaunya dari tempat tinggi.
Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Ketika aku dalam kesesakan, ketika aku dalam kesesakan. mari bersama kita datang kepada Dia. Aku berseru pada Yesus. Haleluya. Ku berteriak mohon pertolongan. Terdengarlah suaraku di baitnya. Betapa besar kasih setiamu, demi manusia kau berkorban, kau disalibkan, cucurkan darahmu untuk tebus semua dosa manusia. Ku dijangkaunya dari tempat tinggi, Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhan. Ku dijangkaunya, ku dijangkaunya dari tempat tinggi. Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah Tuhanku. Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah Tuhanku. Mari kita sembah Dia dengan mengatakan haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan-Mu. Haleluya. 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 Yang Maha Kuasa, Allahku yang Maha Kasih. Pujilah Tuhan. Haleluya. Engkau yang sanggup menolong kami Tuhan. Engkau yang sanggup memberikan kelegaan kepada kami. Engkau yang sanggup memberi kekuatan. Hanya kepadamu kami berseru, hanya kepadamu kami mengadu, hanya kepadamu kami yang berkarya. Engkau Allahku
Haleluya. Terima kasih Allahku. Syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terpujilah namamu. Engkau yang layak kami tinggikan. Engkau yang layak kami sembah dan kami muliakan. Engkau Allah Tuhan kami. Biar segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih pada kesempatan saat sore malam hari ini Tuhan. Engkau sudah nyatakan firman-Mu untuk kami, untuk sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Buat kehidupan kami yang mempunyai beban berat, buat kehidupan kami yang keadaan lemah, letih, dan lesu ini Tuhan. Engkau sanggup memberikan pertolongan kepada kami. Apa yang menjadi beban dalam hidup kami, beban yang berat ini Tuhan, biar Engkau angkat dan Kau berikan kami suatu kelegaan dalam hidup kami. Setiap pergumulan, setiap persoalan dalam hidup kami, Engkau berikan kami jalan keluar. Engkau berikan kami kemenangan dalam hidup kami Tuhan. Supaya kehidupan kami juga pada sore hari ini bisa mengucap syukur dan meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Buat segala perkara yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami menyerahkan dan kami mempercayakan hidup kami hanya kepada Engkau Tuhan. Engkaulah Allah kami yang sanggup menolong kami, yang sanggup memberikan kekuatan buat kami. Segala keperluan kebutuhan kami Tuhan. Sidang jemaat-Mu yang ada di sini, Engkau sendiri yang memenuhi kami Tuhan. Baik pada sore malam hari ini, kami sidang jemaat-Mu yang kedapatan atau menderita sakit penyakit Tuhan. Hanya kami berseru kepada Engkau, biar Kau tolong kami dari segala macam penyakit yang ada dalam hidup kami. Biar Engkau angkat segala sakit penyakit dengan kuasa bilur-Mu. Engkau jamah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kesembuhan, pemulihan itu terjadi dalam kehidupan kami. Kami mendapatkan kelegaan yang daripada-Mu Tuhan. Kami mendapatkan kesembuhan. Kami mendapatkan pertolongan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Segala rencana-rencana kami yang akan kami kerjakan juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau sendiri yang sempurnakan. Biar Engkau sendiri yang memberikan dan memenuhi setiap kebutuhan kami. Khususnya gereja Ebenezer di tempat ini Tuhan. Kau pulihkan kami keadaan sidang jemaat-Mu Tuhan. Sehingga kami semua mendapatkan kekuatan yang dari-Mu. Terima kasih Kau memakai hamba-Mu, Ibu Gembala kami. Biar melalui tongkat penggembalaan hamba-Mu ini kami boleh semua digembalakan ke dalam jalan kebenaran seperti yang Engkau firmankan Tuhan. Semua pengurus gereja, hamba-hamba-Mu yang terlibat, pelayan-pelayan-Mu, para imam, Engkau memberkati kami semua Tuhan. Sehingga kebesaran dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu dan kami percaya kepada Engkau. Berkat-Mu atas kami melimpah. Berkat-Mu atas kehidupan kami Tuhan, nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai
Tuhan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisi. Sekalipun aku dalam lembah kelam Tuhan, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisi. aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Katakan sekali lagi, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji. Sekali lagi, katakan aku percaya kepada Engkau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, Ku puji, ku sembah Engkau Tuhan. ku puji, ku Ku puji, ku sembah Engkau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pada kesempatan sore malam hari ini kami sudah menerima berkat-Mu, kami sudah menerima kekayaan-Mu, kami sudah menerima kesembuhan-Mu, kami sudah menerima semuanya Tuhan. Terlebih pada sore malam hari ini kami telah menerima firman-Mu. Biar kuasa-Mu senantiasa nyata dalam kehidupan kami, memimpin setiap pribadi kami, sidang jemaat-Mu Tuhan. Sekali lagi kami berdoa buat negara dan bangsa kami. Biar Engkau segera pulihkan kami dari segala macam penyakit, dari segala macam persoalan, dari segala macam kesulitan Tuhan. Sehingga kami menjadi bangsa yang kuat melalui pemimpin-pemimpin kami. Engkau berikan rasa takut hanya kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang kami sembah dan kami tinggikan. Adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, hidup manusia. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kesempatan sore malam hari ini. Engkau sudah memberkati kami semua. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami di sore hari ini. Kami bersyukur kepadamu. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menerima berkat yang dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita terima dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Selamat malam. In His name I find, in His name